Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam kelompok, warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok konflik internasional, mata kuliah manajemen konflik, yang dimana kami akan mempresentasikan hasil kami tentang konflik internasional Ukraina dengan Rusia. Yang dimana yang pertama kita akan dijelaskan oleh yang dimana anggota kelompoknya itu ada Frida Lovenia, ada Nindya Farmisi, dan juga ada Puji Anjeli. Selanjutnya, silahkan kepada rekan saya. Jadi konflik antara Rusia dan Ukraina telah berlangsung dari lama, yang dimana dimulai dari abad pertengahan hingga era Soviet. Kemudian setelah resolusi Bolshevik tahun 1917, Rusia ini tuh memberikan otonomi kepada Ukraina. Tapi Bolshevik menginvasi untuk memasukkannya dengan negara Soviet. Meskipun Uni Soviet ini terbentuk pada 1922, konflik antara negara Soviet terus berkembang hingga 2022. Kemudian Presiden Rusia Presiden Rusia ini tuh pada tahun 2014 mengatakan bahwa tugas yang akan datang adalah mengirimkan militer air ke Crimea, Ukraina. Kemudian Putin juga mengatakan bahwa Rusia juga harus menggunakan operasi untuk melindungi rakyat Ukraina dari agresi Rusia di tempat lain di dunia. Ini menegaskan bahwa objek misterius yang telah diidentifikasi sebagai Rusia selama kejadian ini dan saat ini terlihat di Crimea adalah pasukan pertahanan di diri lokal. Pernyataan dari Putin mengenai hal ini meningkatkan kekhawatiran mengenai perekonomian dan hak asasi tidak hanya bagi kedua negara tetapi bagi seluruh dunia karena dipandang mampu menimbulkan kekacauan dan ketimpangan yang besar, terutama di bidang ekonomi, politik, dan HAM, maka serangan dari Rusia kepada Ukraina yang terjadi tidak hanya di kawasan Eropa Timur dan Barat, tapi juga hampir semua bagian negara yang dianggap sebagai serangan terbesar dalam sejarah dunia. Udah, udah, lanjut. Boleh Kak Fuji? Kemudian juga ada konsep dan juga cakupan konflik yang mana konsep dan cakupan konflik ini memiliki empat eh, empat. Yang pertama itu ada aktor, yang kedua ada incompatible goals. Next dulu. Yang ketiga itu ada hostility dan yang keempat itu ada conflict behavior. Eh, Sebelumnya, nah yang pertama ini ada aktor, yang dimana konflik Ukraina Rusia melibatkan beberapa aktor termasuk pemerintahan Ukraina, yang dimana pemerintahan Ukraina ini merupakan salah satu aktor utama dalam konflik ini. Mereka berusaha untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina dari campur tangan Rusia dan separatis pro-Rusia di wilayah timur Ukraina. Kemudian yang kedua itu ada pasukan Ukraina, yang dimana pasukan Ukraina merupakan bagian dari angkatan bersenjata Ukraina yang bertugas untuk melindungi negara dari ancaman baik dari dalam maupun luar. Mereka terlibat dalam pertempuran dengan separatis pro-Rusia di wilayah Donbas dan Crimea. Kemudian yang ketiga itu ada separatis pro-Rusia, yang dimana kelompok separatis pro-Rusia di wilayah Donbas, termasuk Donetsk dan Luhansk, memperjuangkan kemerdekaan atau integrasi dengan Rusia. Mereka telah mendeklarasikan kemerdekaan dan mendirikan Republik Rakyat yang tidak diakui secara internasional. Kemudian yang keempat itu ada Rusia, yang dimana Rusia dianggap sebagai aktor utama dalam konflik ini karena diduga memberikan dukungan militer, finansial, dan politik kepada separatis pro-Rusia di Ukraina.
Rusia juga dianggap telah melanggar kedaulatan Ukraina dengan aneksasi Crimea pada tahun 2014. Kemudian yang kelima itu ada negara-negara barat, yang di mana negara-negara barat, terutama Amerika Serikat dan anggota Uni Eropa telah memberikan dukungan politik serta finansial kepada pemerintah Ukraina dalam konflik ini. Mereka juga memberlakukan sanksi terhadap Rusia sebagai respons terhadap agresi militer Rusia di Ukraina. Kemudian selanjutnya ada Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa atau biasa yang disingkat dengan OSCE. OSCE memiliki misi pengamat di Ukraina untuk memantau pelanggaran gencatan senjata dan pengawasan situasi keamanan di wilayah konflik. Kemudian selanjutnya itu ada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa kita kenal dengan PBB, yang di mana PBB juga terlibat dalam upaya mediasi untuk mencari solusi damai dalam konflik Ukraina dan juga Rusia. Mereka telah mengeluarkan resolusi yang menyalurkan gencatan senjata dan dialog politik antara kedua belah pihak. Kemudian selanjutnya ada kelompok sukarelawan dan ekstremis, yang dimana selain aktor negara, terdapat juga kelompok sukarelawan dari berbagai negara yang turut berperan dalam konflik ini, baik mendukung pemerintah Ukraina maupun separatis pro-Rusia. Beberapa kelompok ekstremis juga terlibat dalam konflik ini, meningkatkan eskalasi kekerasan dan ketegangan antara kedua belah pihak. Kehadiran berbagai aktor ini menjadikan konflik Ukraina Rusia semakin kompleks dan sulit untuk diselesaikan secara damai. Upaya diplomasi dan mediasi internasional terus dilakukan untuk mencari solusi yang dapat mengakhiri pertempuran dan memulihkan perdamaian wilayah tersebut. Kemudian yang kedua itu ada incompatible goals, yang dimana konflik antara Ukraina dan Rusia juga dipengaruhi oleh sejarah yang kompleks antara kedua negara. Ukraina pernah menjadi bagian dari Uni Soviet, baru meraih kemerdekaan pada tahun 1991 setelah runtuhnya Uni Soviet. Namun, sejak itu Ukraina terus berjuang untuk mempertahankan kedaulatannya dan mencapai kemerdekaan politik sepenuhnya. Di sisi lain, Rusia menganggap Ukraina sebagai bagian dari wilayah kepentingan geopolitiknya dan ingin mempertahankan pengaruhnya di sana. Rusia juga memiliki kepentingan strategis di Ukraina, terutama terkait dengan akses ke Laut Hitam dan keamanan perbatasan baratnya. Selain itu, perbedaan dalam pandangan politik dan ideologi antara Ukraina dan Rusia juga menjadi faktor konflik yang sulit untuk diselesaikan. Ukraina cenderung melihat dirinya sebagai bagian dari Eropa dan ingin mendekatkan diri dengan Uni Eropa dan juga NATO. Sementara Rusia ingin menjaga Ukraina tetap berada dalam lingkaran pengaruhnya. Dengan adanya kombinasi faktor-faktor ini, konflik antara Ukraina dan Rusia menjadi semakin rumit dan sulit untuk diselesaikan. Upaya mediasi internasional telah dilakukan untuk mencari solusi damai, namun hingga saat ini kedua belah pihak masih terlibat dalam ketegangan yang terus berlangsung. Next. Yang ketiga ini adalah hostility, di mana dalam konflik antara Ukraina dan Rusia, tingkat hostilitas yang tinggi telah menjadi ciri khasnya sejak dimulainya konflik pada tahun 2014. Konflik ini telah melibatkan serangkaian serangan militer, tindakan provokatif, dan retorika yang keras dari kedua belah pihak yang telah menyebabkan banyak korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang signifikan di Ukraina. Pada awal konflik, terjadi pertempuran sengit antara pasukan Ukraina dengan separatis pro-Rusia di wilayah Donbas dan juga Crimea. Pertempuran ini seringkali disertai dengan serangan udara, tembakan artileri, dan pertempuran darat yang mengakibatkan korban jiwa di antara warga sipil dan personel militer. Selain itu, terjadi pula serangkaian serangan teroris, sabotase, dan tindakan provokatif lainnya yang meningkatkan ketegangan antara kedua belah pihak. Retorika yang keras dari pemimpin politik dan militer di Ukraina dan Rusia juga turut memperpanjang konflik ini. Pernyataan-pernyataan yang menuduh dan menyalahkan satu sama lain seringkali memperburuk situasi dan memperkeruh suasana politik di kedua negara. Selain itu, peristiwa-peristiwa tertentu seperti penembakan pesawat Malaysia Airlines MH17 yang dituduh dilakukan oleh pihak Rusia atau separatis pro-Rusia, serta aneksasi Crimea oleh Rusia, telah memperumit konflik dan meningkatkan tingkat hostilitas antara kedua belah pihak. Meskipun terdapat upaya-upaya mediasi dan negosiasi untuk mencari solusi damai dalam konflik ini, tingkat hostilitas yang tinggi terus berlangsung dan dapat bervariasi dari waktu ke waktu tergantung pada perkembangan terbaru dalam konflik ini. Upaya-upaya untuk mengakhiri pertempuran dan mencapai perdamaian berkelanjutan di Ukraina terus dilakukan oleh berbagai pihak terkait. Namun hambatan-hambatan politik, militer, dan diplomatik masih menjadi tantangan yang harus diatasi. Kemudian yang terakhir itu ada konflik behavior. Konflik perang antara Ukraina dan Rusia memang ditandai oleh serangkaian perilaku yang mencerminkan tingkat hostilitas yang tinggi seperti yang telah disebutkan tadi.
Perilaku-perilaku tersebut mencakup berbagai tindakan mengancam keamanan dan kesejahteraan penduduk sipil serta merusak infrastruktur di Ukraina. Ada beberapa poin yang dapat dikembangkan terkait perilaku-perilaku tersebut. Yang pertama itu ada serangan militer, yang dimana konflik ini telah melibatkan serangkaian serangan militer dari kedua belah pihak, baik dalam bentuk serangan udara, tembakan artileri, maupun pertempuran darat. Serangan-serangan ini seringkali tidak hanya menargetkan personel militer lawan, tetapi juga menyebabkan korban jiwa di antara warga sipil yang tidak terlibat dalam konflik. Kemudian yang kedua itu ada serangan terhadap fasilitas sipil. Selain serangan militer, konflik ini juga ditandai dengan serangkaian serangan terhadap fasilitas sipil seperti rumah sakit, sekolah, sarana transportasi, dan infrastruktur vital lainnya. Serangan-serangan ini tidak hanya merusak fasilitas tersebut, tetapi juga mengancam keselamatan dan kesejahteraan penduduk sipil yang bergantung pada fasilitas tersebut. Kemudian yang ketiga ada tindakan provokatif, baik pihak Ukraina maupun Rusia telah melakukan tindakan provokatif yang meningkatkan ketegangan dan hostilitas di wilayah konflik. Tindakan provokatif ini dapat berupa pengiriman pasukan tambahan, pembangunan posisi militer baru di dekat garis depan, atau tindakan lain yang dapat memicu eskalasi konflik. Kemudian yang keempat itu ada propaganda dan retorika keras, yang dimana propaganda dan retorika keras dari kedua belah pihak juga turut memperburuk situasi konflik ini. Pernyataan-pernyataan yang menuduh dan menyalahkan satu sama lain serta upaya untuk mempengaruhi opini publik melalui propaganda dapat meningkatkan ketegangan dan memperkeruh suasana politik di kedua negara. Kemudian yang kelima itu ada tindakan cyber. Selain serangan fisik, konflik ini juga mencakup tindakan cyber yang bertujuan untuk merusak infrastruktur digital, mencuri informasi rahasia, atau mengganggu operasi militer lawan. Tindakan cyber semacam ini juga dapat menyebabkan kerugian besar bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, tingkatan hostilitas yang tinggi dalam konflik antara Ukraina dan Rusia tercermin dalam berbagai perilaku yang merugikan bagi penduduk sipil dan infrastruktur di Ukraina. Upaya-upaya untuk mengakhiri konflik dan mencapai perdamaian yang berkelanjutan harus terus dilakukan dengan sungguh-sungguh demi kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Oke. Oke, selanjutnya ada pemicu konflik. Ya, yang dimana pemicu konflik antara keduanya ini tuh banyak sekali ya faktornya. Yang pertama tuh ada dari apa ya, sejarahnya gitu, dan juga ada persaingan geopolitik, munculnya permasalahan ekonomi. Nah, yang dimana sejarahnya ini tuh Rusia dan Ukraina ini memiliki sejarah panjang gitu yang saling terkait. Yang dimana dengan banyaknya orang yang menganggap Ukraina ini sebagai apa? Ukraina ini sebagai bagian dari wilayah historis mereka. Ada juga perbedaan identitas nasional yang kuat antara orang Ukraina dan juga Rusia. Nah, setelah itu juga dalam kondisi politik di Ukraina ini juga mendekatkan apa ya, Ukraina ini apa, berkeinginan gitu untuk mendekatkan diri kepada bagian barat, terutama pada Uni Eropa dan juga NATO, yang dimana seringkali dipandang sebagai ancaman oleh Rusia. Nah, kemudian pada tahun 2014 ketika Presiden Viktor yang pro Rusia ini digulingkan setelah menolak menandatangani perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa. Nah, kemudian ada persaingan geopolitik, yang dimana persaingan geopolitik ini Rusia ini melihat pengaruh Barat yang meningkat di Ukraina sebagai ancaman langsung terhadap keamanan dan pengaruh di kawasan tersebut. Nah, kemudian munculnya permasalahan ekonomi, yang dimana Ukraina sendiri ini merupakan salah satu negara transit utama dalam bidang gas alam Rusia ke Eropa. Yang dimana kontrol tersebut atas jalur pipa dan juga keamanan energi merupakan faktor penting dalam sebuah hubungan kedua negaranya.
Selanjutnya. Kemudian terdapat resolusi konflik, yang dimana resolusi konflik antara Rusia dan Ukraina ini membutuhkan pendekatan yang sangat komprehensif dan melibatkan berbagai aspek, baik itu diplomatik, politik, maupun ekonomi. Nah, yang pertama itu dialog diplomatik, yang dimana pada dialog diplomatik ini terdapat perundingan damai, yang mana ini tuh mendorong perundingan langsung antara pemerintah Rusia dan Ukraina dengan mediasi pihak ketiga seperti PBB, OSCE, dan negara-negara netral yang dipercayai oleh kedua belah pihak. Kemudian terdapat format Normandy, yang dimana format Normandy ini tuh melibatkan Jerman, Perancis, Rusia, dan Ukraina yang telah digunakan dalam upaya perdamaian sebelumnya. Kemudian ada keamanan dan pengurangan ketegangan militer, yang dimana dalam hal ini tuh terdapat penarikan pasukan secara bertahap dan terverifikasi dari wilayah konflik, penerapan zona dimiliterisasi yang membentuk zona dimiliterisasi di sepanjang garis kontak untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Kemudian yang terakhir itu ada rekonsiliasi dan pemilihan sosial, yang dimana ini tuh terdapat program rekonsiliasi yang mengembangkan program rekonsiliasi nasional untuk menyembuhkan luka sosial akibat konflik tersebut. Kemudian terdapat dukungan psikologis yang menyediakan dukungan psikologis dan sosial bagi korban konflik, termasuk veteran pengungsi dan masyarakat yang terkena dampak. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ini ada pasca konflik yang dimana tadi sudah sedikit disinggung gitu ya oleh teman saya, yang dimana adanya dialog diplomatik. Nah, yang dimana dialog diplomatik ini tuh dilakukan sebagai salah satu cara gitu ya untuk memperbaiki hubungan antara Rusia dengan negara-negara Barat serta Ukraina. Nah, yang dimana ini juga melibatkan negosiasi, perjanjian damai, dan komitmen terhadap stabilitas regional. Nah, kemudian juga ada sanksi gitu ya terhadap Rusia, yang dimana sanksi internasional terhadap Rusia yang mungkin akan tetap berlaku hingga adanya resolusi yang memuaskan bagi komunitas internasional terkait tindakan yang telah dilakukan oleh Rusia. Nah, kemudian juga adanya bantuan ekonomi, yang dimana adanya pemulihan ekonomi yang akan menjadi salah satu prioritas gitu ya bagi sebuah kegiatan gitu dalam terjadinya konflik. Nah, yang dimana pemulihan ekonomi ini berfokus pada sektor-sektor yang terkena dampak gitu, seperti industri, pertanian, dan juga jasa. Selain itu juga ada pembangunan infrastruktur, yang dimana Ukraina sendiri memerlukan bantuan internasional dalam membangun kembali infrastruktur yang rusak akibat konflik, termasuk jalan, jembatan, bangunan, dan fasilitas umum. Oke, baik. Mungkin cukup sekian dari presentasi dari kelompok kita. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.